Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah membahas bersama tentang kaidah bacaan Ibnu Katsir di dalam masalah izhar dan idgham. Pada dasarnya Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafs dalam bab ini, ya, dalam bab izhar maupun idgham itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Perlu diketahui juga bahwasanya yang dimaksud izhar dan idgham ini bukanlah tidak hanya izhar yang atau idgham yang kita kenal, ya, yang izhar pada nun sukun atau tanwin atau pada mim sukun, ya, tidak hanya itu aja. Tapi yang dimaksud di sini adalah apabila ada dua huruf hijaiyah, ya, yang bertemu di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, ya, maka di sini berlaku hukum idhar atau idgham. Ya, hanya saja kenapa yang nun sukun banyak kita pelajari, ya, karena punya keunikan, ya. Nun huruf nun ini punya keunikan dibandingkan dengan huruf hijaiyah yang lain. Ya. Nun sukun atau tanwin ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah, maka di sini ada 4 hukum, ya, yang berlaku yang sudah pernah kita pelajari, ya. Yaitu nun sukun dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, ya. Hamzah ha, ainun ha, ghainun ha. Dan dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf yarmulun. Huruf ya, huruf ro, mim, lam, wawu, dan nun. Yang ketiga dibaca iqlab apabila bertemu dengan ba, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, dibaca ikhfa apabila bertemu dengan selain huruf yang tadi disebutkan, ya. Sisanya ada 15, itu yang dibaca ikhfa atau dibaca samar. Itu kalau nun sukun, ya. Jadi ada 4 hukum di situ. Adapun kalau mim sukun, maka ada 3, ya. Ada 3 hukum. Sama seperti nun sukun, ya. Ada di situ mim sukun, berarti dibaca apa? Idhar, juga dibaca idgham, dan dibaca ikhfa. Namun tidak ada hukum iklab, ya. Untuk mim sukun tidak ada iklab, cuma 3 aja. Nah, selain daripada nun sukun atau mim sukun, ya, selain huruf mim sama nun, apabila ada huruf hijaiyah selain mim atau nun sukun, maka cuma 2 aja keadaannya. Kalau dia di eh, kalau dia tidak dibaca idhar, ya pasti dibaca
idgham, ya. Seperti itu ya. Ya cuma dua aja keadaan. Kalau tidak idhar maka idgham. Nah, ini yang kita pelajari itu yang di sini dimaksud idhar atau idgham di bab ini yang kita bahas kemarin itu adalah secara umum, tidak hanya masalah nun sukun atau mim sukun, tapi semua huruf hijaiyah apabila huruf yang pertamanya sukun dan huruf yang keduanya berharokat ya. Kalau nun sukun itu tadi ada ketambahan ikhfa sama iklab. Ini sih sama ya antara Imam Ibnu Katsir sama Hafs itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, dalam masalah nun sukun ataupun mim sukun antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafs itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Ya. Di sini hanya ada perbedaan beberapa aja tidak banyak ya antara Imam Hafs dengan Imam Ibnu Katsir, yaitu ketika ada huruf ta ketemu dengan dal. Ta ketemu dengan dal di surat Al-A'raf ya. Maka di sini Ibnu Katsir dia berbeda dengan Imam Hafs, di mana Imam Hafs kalau membaca ini adalah dengan mengidghamkan ta ke dal. Ya, jadi ta-nya dihilangkan, dimasukkan ke dalam dal. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Ini bacaan kita ya, bacaan Imam Hafs. Adapun bacaan Imam Ibnu Katsir, sa-nya tetap ada ya, huruf sa itu ada dan dibaca, ya, diizharkan. Ya, ya, jadi yang dimaksud idhar di sini adalah dia apa ya? Berarti membaca hurufnya tetap dibaca gitu ya. Huruf yang sukun itu tetap dibaca. Itu yang dimaksud dengan idhar. Ya, yalhas dzalik. Yalhas dzalik. Seperti itu. Itu bacaan Imam Ibnu Katsir. Ini perbedaan antara Hafs dengan Imam Ibnu Katsir yang pertama ya. Yang kedua, itu pada lafaz irkab ma'ana di surat Hud ya. Di sini yang berbeda adalah Imam Al-Bazzi ya dengan Hafs. Di mana Imam Al-Bazzi dia memiliki dua wajah. Boleh dibaca idhar, irkab ma'ana, berarti idhar berarti tadi ya membaca apa? Membaca huruf yang sukun tadi. Sukunnya tetap dibaca. Itu arti idhar. Kan idhar itu artinya adalah jelas. Irkab ma'ana. Dan wajah yang kedua daripada Imam Al-Bazzi adalah sama seperti Hafs, yaitu dibaca idgham. Irkam ma'ana. Adapun Imam Kumbul itu sama dengan Hafs. Dia hanya punya wajah idgham saja. Irkam ma'ana. Ya, jadi yang berbeda di sini di lafaz irkab ma'ana hanya Al-Bazzi aja ya, di mana Al-Bazzi dia punya dua wajah selain idgham yaitu idhar. Adapun di surat Al-Baqarah ya sebenarnya tidak masuk dalam bab idhar sama idgham ya. Karena memang di dalam surat Al-Baqarah ini di ayat yang terakhir 285 ya kalau tidak salah ya. Yu'adzib man yasha ini memang Imam Ibnu Katsir dia membaca dengan jazm atau sukun pada ba. Ya, kalau bacaan Hafs kan yu'adzibu man yasha. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di akhir surat Al-Baqarah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seterusnya. Nanti ada kata wa yu'adzibu man yasha. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini bacaan kita ya. Jadi dengan mendomahkan huruf ba, yu'adzibu. Adapun Imam Ibnu Katsir dia bacanya dengan mensukunkan huruf ba.
Yu'adzib man yasha. Seperti itu. Yu'adzib man yasha. Dan tidak dibaca idgham tapi dibaca idhar. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa, pelajaran berikutnya yaitu tentang babul waqfi ala marsumil khat ya. Bab tentang wakaf pada tulisan ya, ya huruf yang tertulis di dalam mushaf. Ya, di dalam mushaf Al-Qur'an ya, terkadang ada bacaan yang antara tulisan dengan cara bacanya itu berbeda ya. Ketika wakaf terutama ya, ketika wakaf. Ini kita sudah mengenalnya ya, yaitu seperti misalnya contohnya tamar butoh ya, tamar butoh. Tamar butoh itu yang seperti apa ya, huruf H gitu ya. Bentar. Nah, seperti ini nih ya. Ya ini apa? Ini kan tamar butoh nih ya. Kata malaikat ya. Jadi yang saya maksudkan terkadang ada tulisan yang ada di dalam mushaf ini ya. Ketika wakaf itu dibaca berbeda ya dengan sebagai kalau dia dibaca wasol. Kalau kita baca wasol kan dia dibaca tak ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lil malaikati isjudu li Adam. Ini dia dibaca tak kalau diwasolkan bacaan ini. Wasol itu artinya sambung. Namun ketika dia wakaf, ya, ketika wakaf pada kata ini, ya tidak boleh dibaca lil malaikati atau lil malaikat, ya, tapi dibaca dengan ha. Ya. Wa idh qulna lil malaikah. Ya. Nah ini eh, bab yang akan kita bahas ini seperti ini, membahas seperti itu ya, tentang bacaan bagaimana cara wakaf pada apa yang tertulis di dalam mushaf. Lebih berkaitan dengan masalah tamar butoh dengan tak yang apa yang bukan tamar butoh ya. Jadi ta itu ada dua bentuk di situ ya. Ta yang seperti ini namanya tamar butoh dan kita akan ketemu juga dengan tak yang bukan seperti itu seperti misalnya contohnya di sini ya. Sebentar. Contohnya ada di surat Al-Baqarah juga sebetulnya. Di sini. Nah, ini tahu.
Nah, di sini ketemu ya. Nih, di sini ada apa? Tak ini yang seperti ini rahmat, rahmatallah ya. Ini kalau kita tulis ini tulis ini kan seperti ini. Roh ya. Andaikan ditulis seperti ini kan juga bacanya sama ya. Rahmatullah ya kan? Ini kalau dibaca tamar buto dengan tak yang seperti ini juga bacanya itu sama ketika diwasolkan. Namun di sini dilihat ya kita lihat bahwa sini tanya itu ditulis bukan dengan tamar buto, tapi dengan tak mabsutoh. Ta atta al mabsutoh. Nah, bagaimana cara membaca Imam Ibnu Katsir? Kalau bacaan Imam Hafaz kita udah pernah pelajari ya. Ketika wakaf pada kata ini dibaca apa? Dibaca dengan rahmat atau rahmah. Rahmat. Hmm? Rahmat ya Ustaz. Iya benar, dibaca dengan ta ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang tertulis ya. Rahmat, rahmat. Nah, bagaimana dengan Imam Ibnu Katsir? Nah, di sini bedanya ya. Kalau Imam Ibnu Katsir dia tidak melihat yang tertulis. Dia tetap dibaca seperti tamar butoh, rahmah ya. Kalau diwakafkan dia dibaca rahmah. Tapi kalau diwasolkan sama seperti Imam Hafiz, dibaca tak rahmatallah. Hanya bedanya kalau dia wakaf ya pada kata ini Imam Ibnu Katsir yang baca dengan rahmah, sementara Imam Hafiz dibaca dengan rahmat. Ini kalau tulisannya seperti ini ya. Adapun kalau tulisannya tamar butoh ya, tamar butoh itu yang kayak tadi ya, seperti ini ya. Ini tamar butoh, rahmah. Ini sama ya antara Imam Ibnu Hafiz maupun Ibnu Katsir dibaca sama-sama hak ya, rahmah seperti itu. Nah, bab ini yang akan kita pelajari insya Allah. Eh, ya, dikatakan di sini kulluhain, kulluhau kulluha ta'nis rusimat bita'i marbutah fala khilafu bainal qura fil waqfi 'alaiha bil ha. Nahwu rahmat, rahmah ya. Jadi setiap tak ta'nis, huruf tak ta'nis itu huruf tak yang menunjukkan kata itu merupakan kata mu'annas ya. Kata mu'annas, kata yang digolongkan ke dalam jenis kata perempuan, mu'annas gitu ya. Lawannya adalah mudzakkar. Cerita itu di dalam bahasa Arab itu biasanya menunjukkan kata untuk mu'annas ya, kata mu'annas. Maka di sini kalau ada setiap kata yang dia tertulis dengan tak ta'nits, ta marbuthah ya, maka tidak ada perbedaan antara qurra, bacaan Imam Qurra ketika waqaf. Semua sama-sama membaca dengan ha. Rahmat ya, rahmatullah dibacanya rahmah. Kalau tulisannya seperti ini ya. Kalau tulisannya seperti tamar buto seperti ini, maka semua dibaca rahmah ya. Nah, perbedaannya itu apabila kalau tak tanisnya itu dibaca bukan dengan tamar butoh, tapi tamab sutoh ya. Tamab sutoh dan dia untuk yang mufrad ya, untuk tunggal.
Ingat ya, tanya untuk yang tunggal, bukan yang jamak ya. Nah, nanti ada perbedaan ta mabsutoh yang mufrad dengan ta mabsutoh yang jamak. Jamak itu maksudnya lebih dari dua. Mufrad itu tunggal ya, cuma satu. Maka di sini kalau tanya ta mabsutoh dan dia adalah untuk tunggal, Imam Ibnu Katsir berbeda dengan Imam Hafiz ya. Di sini dia membaca tetap dibaca hak sebagaimana tamar butoh ya. Jadi kaidahnya itu disamakan dengan tamar butohnya untuk Imam Ibnu Katsir. Kalau tamar butohnya itu menunjukkan apa? Mufrad, mufrodah. Contoh ya, Imro'atul Aziz di surat Yusuf. Maka di sini kalau berhenti di sini Imam Ibnu Katsir baca dengan imro'ah, imro'ah ya. Kalau diwakufkan di sini. Sementara kalau Imam Hafiz kan dibacanya imro'at ya. Terus di surat Hud kata rahmatullah ya. Selain tadi di Al-Baqarah ya, juga ada di surat Hud ayat ke-73. Di sini Imam Ibnu Katsir membaca ta ini ta mabsutoh seperti ta marbutoh kalau diwakafkan. Jadi bacanya rohmah ya, sementara Imam Hafiz kan bacanya rohmat. Kemudian di surat Al-Anfal ya, di bagian pertama kata sunnatal awwalin ya, sunnatul awwalin atau sunnatul awwalin ya. Surat Al-Anfal ayat 38 nanti bisa dicek ya. Ini Imam Nukatin membaca dengan tamar putoh, sunnah ya. Seperti tamar putoh ya. Walaupun tulisannya adalah tamar putoh. Sementara Imam Hafiz dia membaca dengan tak, dibaca tak ya. Jadi Imam Hafiz dia melihat tulisan. Tulisannya seperti apa ya? Tulisannya itu seperti ini tak, berarti maka wakofnya dengan tak, sunnat. Adapun Imam Ibnu Katsir tidak ya. Dia menyamakan tak ini dengan tamar putoh, jadi dibacanya sunnah. Ya, ini yang perlu kita ketahui ya. Ini kaidah yang penting juga karena nanti akan kita banyak jumpai ya di dalam Al-Qur'an ada tamak suta yang seperti ini. Kalau tanya marbuto itu gampang ya, mudah ya. Tapi kalau yang jadi masalah adalah ketika tanya itu adalah ta mabsutoh. Di sini dikatakan waqad ja'at ha'ut ta'nits bitta'il maftuhah fi 13 kalimah fi wahidin wa arba'ina mawdi'an. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat ada di sini dikatakan yang tak mabsutoh ya, ya. Tak tanis yang tak mabsutoh yang seperti ini itu ada di 13 kata ya. 13 kata yang tersebar di dalam 41 ayat ya. Ada tersebar di dalam 41 ayat di dalam Al-Quran. Ya. Di mana semua qurra itu sepakat bahwa tanya ini itu adalah tak yang apa? Tak tanis yang mufrodah yang tunggal ya, bukan jamak. Jadi semuanya ada 13 kata ya. Ada rahmat, ada sunnat, ada imro'at ya, seperti itu dan seterusnya. Nanti kita akan ketahui ya di sini. Nah, di sini nih. Coba kita cek ya. Ya, ini ada rahmat, nikmat, laknat ya, syajarat, sunnat, imro'at, maksiat, qurrat atau qurat ya. Sepertinya itu qurat nih. Pakai domah dia. Qurat. Fitratallah, fitrat, ibnata, ya, ibnata Imran, jannatu, baqiyatullah, ya, baqiyah, kalimat 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, ada 13 ini ya. Seperti tadi yang dikatakan ada 13
kata yang terdapat di dalamnya tak ta'anis yang mabsutoh. Tak ta'anis mabsutoh itu yang tertulis seperti ini nih, ya, yang seperti ini ya. Nah, di sini bahkan disebutkan ya, rahmat itu ada 6 kali disebutkan di dalam, ada 6 ayat ya di situ. Nikmat Allah, ini salah lagi nih. Ini harusnya kan nikmat ini. Ini bukan kasroh tapi nikmat ya, dengan fathah ya. Ini ada 11 nikmat Allah ya, nikmat ada 11 maksudnya di sini 11 disebut di dalam Al-Qur'an ada 11 ayat ya. Ada 11 ayat yang menyebutkan kata nikmat. Adapun laknat itu ada 2 kali ya, ada 2 ayat. Syajarat ada 1 kali aja di surat Ad-Dukhan ini. Kemudian sunat disebut 3 kali. Imro'at ada 6 kali ya. Maksiat ada 2 kali. Qurratu ain cuma sekali aja surat Al-Qasas ini. Fitratallah ini juga sekali aja ya di surat Ar-Rum kalau tidak salah. Ibnata ya ini juga sekali aja. Jannatu ya juga cuma sekali. Baqiyat ya baqiyatullah juga cuma sekali aja. Kalimat ya ini ada 5 kali di dalam Al-Qur'an ya. Di sini disebutkan ya ada lima tempat di sini di surat Al-An'am ayat 115, Al-A'raf ayat 137, surat Yunus ayat 33 dan ayat 96. Di surat Yunus ada 2 kali ya. Kemudian di surat Ghafir ada di ayat ke-6. Seperti itu ya. Yang di surat Al-An'am ya, ini Imam Ibnu Katsir membacanya bukan dengan kalimat dengan tunggal tapi dengan apa? Dengan jamak kalimat. Maka kalau dia dibaca jamak ini dia Imam Ibnu Katsir membaca tak ya, kalimat. Karena Imam Ibnu Katsir itu membaca ha itu apabila tanya itu tunggal ya, untuk yang kata yang tunggal 1 orang aja ya. Kalau jamak maka seperti yang tertulis. Adapun di selain surat Al-An'am ya, jadi surat Al-A'raf dan seterusnya itu Imam Ibnu Katsir membaca dengan hak ya. Jadi ini baca Imam Ibnu Katsir kalimat. Jadi semua yang tadi 13 tempat ini Imam Ibnu Katsir ketika waqaf itu dengan hak ya. Rahmah, ni'mah, la'nah, syajarah, sunnah, imro'ah, maksiyah, qurrah, fitrah, ibnah, jannah, baqiyah ya, kalimah seperti itu. Ini di sini ada keterangan apabila tak yang mabsutoh itu tadi dia berupa jamak ya. Contohnya pada di surat Al-Mursalat jimalat ya. Jimalatun sufur ya. Maka di sini ketika waqaf Ibnu Katsir baca sama seperti Hafiz dengan tak. Jimalat ya. Kemudian di kata abad ya abati ya. Ya abati ini ro'aitu kaukaban di surat Yusuf. Kalau kita wakaf di sini ya, maka bacaan Ibnu Katsir adalah dengan tanya itu dibaca dengan hak. Ya abah ya, abah. Sama kayak kita menyebut
ayah gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu abah itu sebenarnya, bukan cuma abi aja. Kalau abi itu sebenarnya kan ayahku, ya abi, wahai ayahku. Tapi banyak juga yang memanggil dengan sebutan abah, ya abah. Dibaca di Ibnu Katsir gitu ya abah. Tanya dibaca dengan ha. Ya. Adapun yang bentuknya seperti ha ini ya. Ayyuhal mu'minun, ayyuhas sahir, ayyuhas taqolan. Ya. Maka Imam Ibnu Katsir sama dengan Hafs ya. Imam Hafs dibaca dengan ha. Ayyuh, ya. Ayyuh, ya dibaca ayyuh. Kalau waqaf di situ. Kemudian kata mardot di dalam Al-Quran, kata dzat, bahjah, dzat, walat, itu semua dibaca dengan tak seperti biasa ya. Karena ini menunjukkan jamak ya. Mardot, bukan mardoh, tapi mardot. Dzat, bukan dah, tapi dzat. Walat, itu semua dibaca dengan tak sama seperti Imam Hafiz. Adapun pada kata hayhat di surat Al-Mu'minun ada dua kata ya di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat ke-36. Di sini yang berbeda hanya Imam Al-Bazi ya. Al-Bazi itu kalau wakaf dengan haihah gitu. Haihah. Adapun Imam Kumbul wakafnya sama seperti Hafs. Haihat. Ini Imam Al-Bazi ini yang paling berbeda ya dengan yang dibandingkan dengan Imam Kumbul. Imam Kumbul lebih mirip ya, lebih banyak persamaan dengan Hafs kalau wakaf dalam masalah wakaf. Demikian juga pada kata am ya ini sini fima anta min dzikroha mimma khuliq surat At-Tariq ya. Amma yatasaalun amma ya. Dan lima bima dengan pendek. Pada kata-kata ini ya pada kata ada satu dua tiga empat lima ya. Ada lima lafat itu nih di sini. Ini yang berbeda adalah di ketika dia apa untuk Imam Hafiz kan bacanya dengan mensukunkan mim ya. Fima anta min dzikroha dibaca fim. Mimma khuliq dibacanya mim. Amma yatasaalun dibacanya am. Ya. Lima talbisun. Lim. Bima yarji'ul mursalun. Bim. Ya ini kalau bacaannya apa Imam Hafiz ya. Nah untuk Imam Al-Bazi, Imam Kumpul sama dengan Hafiz. Ya. Imam Al-Bazi yang berbeda. Jadi Imam Al-Bazi punya wajah lain, yaitu dengan menambahkan hak ya setelah mim. Jadi mimnya dibaca fathah seperti biasa ya. Fima anta jadi fima mimma khuliq jadinya mimmah. Amma yatasaalun dibacanya ammah kalau waqaf. Lima talbisun lima. Bima yarji'ul dibacanya bima yarji'ul mursalun bimah. Jadi ada tambahan hak ya. Ini hanya khusus untuk Imam Al-Bazi. Adapun Imam Kumbul sama seperti Imam Hafiz membaca dengan sukun. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan bab ini ya, bab tentang bacaan wakaf pada tulisan yang tertulis di dalam mushaf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang masih belum jelas?
Insya Allah jelas ya, mudah-mudahan ya. Baik, kalau tidak ada, Insya ya, insya Allah kita cukupkan sampai sini aja dulu untuk pelajaran kita hari ini. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.